menjelaskan, jika seorang ibu menantikan kelahiran sang buah hatinya dengan penuh harapan, ia membayangkan tawa kecil yang akan mengisi rumah sebagai langkah pertama untuk momen berharganya. Namun, bagaimana jika harapan tersebut harus berhadapan dengan kenyataan yang pahit? Bagaimana jika bayi yang dilahirkan ternyata mengalami pertumbuhan yang kurang optimal, bahkan terlambatan perkembangan, dan juga beresiko mengalami kekurangan gizi sejak dalam kandungan? Stunting bukan perawakan yang pendek, tetapi stunting lebih dari itu. Hal ini menjadi ancaman nyata bagi kita penerus generasi masa depan. Anak yang mengalami stunting akan mengalami beberapa gangguan resiko atau hal kecacatan yang tidak diinginkan. Kegelisahan ini bukan hanya dirasakan oleh para orang tua saja, tetapi menjadi tanggung jawab kita sebagai generasi penerus masa depan. Menjaga stunting berarti menjaga kehidupan. Menjaga agar setiap anak yang lahir memiliki tumbuh kembang yang sehat, cerdas, dan kuat. Karena setiap anak berhak memiliki masa depan yang baik dan kita memiliki peran untuk mewujudkannya. Ini tentang stunting ya. Stunting itu adalah gangguan dari perkembangan dan pertumbuhan anak yang akibat dari kekurangan gizi yang berkepanjangan. Jadi gizinya itu kurang tapi selama lama gitu jaraknya, sehingga akan mengakibatkan stunting, terutama malnutrisi pada ibu ketika hamil dan anak itu sendiri ketika perkembangannya itu dari perkembangan 0 sampai 2 tahun rata-rata itu kurang, jadi jangkanya panjang. Untuk makanan yang dikonsumsi ibu hamil ya, yang jelas 4 sehat 5 sempurna itu ya lengkap, ada protein, karbohidrat, susu gitu ya, mengandung sayur, buah itu. Kemudian asupan yang tambahannya yang paling penting itu ada beberapa. Yang pertama asam folat. Asam folat itu untuk pertumbuhan sel-sel. Nah ini kan penting sekali bagi janin ya, karena sel pertama yang dibentuk itu sudah bagus gitu ya. Kalau asam folatnya kurang, mungkin pembentukan selnya juga kurang bagus ya. Kemudian protein. Nah protein ini juga untuk perkembangan ini otak, untuk perkembangan fisik gitu ya. Jadi lebih ditamakan karena memang ini unsur yang paling penting gitu ya. Kemudian yang lainnya kalsium. Nah kalsium ini tuh kan pembentukan tulang, gigi. Itu kalau kondisinya kurang nanti perkembangannya juga nggak bagus, tulangnya atau giginya cepat keropos atau ada kelainan kayak gitu kalau kurang kalsiumnya. Makanya tetap ada penambahan. Terus mungkin yang lain adalah lemak juga dari keju kayak gitu ya, dan makanan sop food itu juga mengandung lemak sehingga bisa menambah kekuatannya untuk perkembangan mata dan otak. Terus kemudian zat besi juga lebih penting juga, karena untuk penambahan darah itu bagus sekali untuk zat besinya, aliran darahnya biar normal, jika kekurangan darah itu dari zat besi. Kemudian vitamin B, vitamin B itu bagus sekali untuk ibu hamil dan anak-anak. Untuk vitamin B itu biasanya dari kacang-kacangan, dari apa ya, makanan-makanan tambahan. Kemudian kalau vitamin D itu matahari ya, sinar matahari yang cukup itu penting untuk pertumbuhan anak juga. Selain makanan dan asupan makanan tadi, ibu hamil juga harus memerlukan aktivitas ringan ya, sehingga bisa memperkuat fisik maupun kandungannya ya. Biasanya gerak-gerakan yang ringan itu jalan-jalan, berenang itu juga bagus ya, berenang. Kemudian senam ya, senam kan sekarang banyak sekali senam ibu hamil, bahkan di puskesmas pun disediakan kelas ibu hamil. Nah itu disarankan ikut karena di situ banyak sekali pengetahuan dan praktek-praktek tentang ibu hamil itu sendiri, sehingga akan menjaga kandungan dan badannya ibu hamil itu lebih kuat, lebih fresh ya gitu. Kemudian juga perlu pemeriksaan rutin. Nah ini pemeriksaan rutin kan tahu perkembangan bayinya ya, di dalamnya, di janinnya itu
tahu secara berkala. Jadi tidak boleh mengabaikan pemeriksaan kesehatannya, atau di obgyn juga boleh. Ini yang penting periksa kehamilannya secara rutin berkala, sehingga semuanya yang ada di kandungan atau ibu itu bisa diketahui sebelum sesuatu terjadi gitu ya. Jadi sebelum apa-apa terjadi itu sudah tahu dulu ya. Mungkin itu ya dari saya. Sebenarnya kayak kalau menurut saya tuh nggak terlalu stunning banget sih. Kan kalau saya kan juga emang kecil, jadi tuh mungkin bawaannya itu juga mirip saya kan. 2 tahun kan full ASI, nah terus setelah itu kan agak diganti susu itu agak nggak suka gitu, nggak doyan. Cuman ya itu sering itu loh, kalau kakaknya sakit terus kan ikut sakit, kalau pas timbang itu mesti jadi pas turun kayak gitu, habis meriang kayak gitu kan. Jadinya sebenarnya kalau untuk makanan dikasih itu sih masih ya sesuai 4 sehat 5 sempurna, dibeli susu juga. Cuman emang gimana ya, anaknya kalau makan agak susah sih gitu, karena dari itu posyandunya ini apa babynya turun-terus kan, kalau 3 kali turun terus sama itu mau di garis kuning, baru mau ke garis kuning, belum sampai merah sih sebenarnya. Nah terus itu dimasukin ke stunting, ya udah sesuai itu posyandunya aja, dianjurin ikutan acaranya stunting ya, suruh ke puskesmas ya itu datang kemarin. Ya, pasti kalau hidup saya itu pasti harus dijalankan, terus makan gizi 4 sehat 5 sempurna. Ayo hidup sehat, Ayo hidup sehat, ayo hidup sehat, cegah stunting. cegah stunting. Cegah stunting. Ayo hidup sehat, cegah stunting.